Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini ketemu lagi dengan di podcast. Kali ini saya kedatangan tamu atau akan berbincang dengan kakanda saya ya, yang hari ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat. Ya, apa kabar, Kak Farid? Alhamdulillah baik-baik. Ya. Jadi mendengar dari Adi Popsat, ya karena ini masa pandemi dan kita sangat menjaga apa istilahnya 3M ya, atau 5M ya. Dan mudah-mudahan saja perbincangan ini akan memperkaya wawasan kita mengenai strategi, program dan apa yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata Sulbar dalam memajukan potensi wisata kita di potensi wisata dan segala hal yang mendukungnya gitu ya. Ya. Jadi kami buka masker ya. Ini mungkin bisa, enggak apa-apa dibuka. Enggak apa-apa. Ya, jadi mungkin bisa diantar dulu Kak Farid apa atau saya mau tanya itu tentang apa, ada buku kemarin yang diterbitkan itu Golden apa? Oh, yang Golden Triangle itu. Golden Triangle itu. Ya. Jadi begini. Kalau kita melihat men-scanner lingkungan, lingkungan pariwisata kita di Sulawesi Barat dari ujung utara ke ujung selatan, ini sangat banyak, luar biasa, potensinya luar biasa. Nah, potensi ini kita melihatnya harus ada yang didorong beberapa potensi ini untuk dapat yang perspektif untuk pengembangan pariwisata. Bagaimana caranya mendorong? Maka kita bikin namanya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah. Betul Dan sekali. ada Perda nomor 1 tahun 2019 tentang itu. Lalu kemudian jadi semacam semacam master plan gitu. Semacam apa ya? Acuan referensi kita membangun itu berdasarkan kesepakatan antar pemerintah dan DPR gitu. Iya, betul. Perda. Lalu kemudian untuk membangun itu perlu ada caranya. Caranya itu melalui peraturan gubernur. Peraturan gubernur untuk ada regulasi. Ada regulasi supaya patokannya itu jelas dari Perda ke Pergub, udah berinci. Nah, sekarang untuk detailnya itu kita harus membangun satu daerah yang harus fokus, harus dilimitasi, dibatasi juga. Betul. Menyangkut soal ada klaster-klaster itu. Klasternya. Basaran, kemudian dana juga kan kita betul. Sehingga kita memilih, kita bagi 3 lah di Sulawesi Barat. Kita bikin namanya klaster segitiga. Yaitu kita namanya dengan segitiga emas pengembangan pariwisata. Yang golden, The Golden Triangle. Biar lebih keren nih. Kita filsafatnya Sande, perahu Sande. Layarnya. Layarnya Sande itu. Jadi, kalau filosofinya itu kan berarti butuh dorongan angin kencang gitu ya. Jadi segitiga dari utara kakinya satu, dari selatan kakinya satu, kemudian dari barat itu. Segitiga. Kalau 3 titik ini bisa nggak disebut mana fokusnya? Saya sebut dengan untuk tahun kita bilang Marsa 1, Marsa 2, Marsa 3. Nah, sekarang yang mana lebih prioritas lagi? Karena ini prioritas, yang mana prioritas lagi? Nah, kita mencoba bagaimana ini supaya daerah ini bisa bersinergi secara turisme. Maka kita ambil Marsa 1 itu Mamuju, Mamasa, Polman dan Majene. Nah, fokus kita di situ dulu. Untuk yang ini pengembangan SDM-nya. Jadi kita fokus kepada bagaimana SDM di sana bisa. Betul. Karena kita anggap ini SDM di sini sudah sedikit agak bisa langsung. Tapi ini kita yang di sini kita pengelolaan untuk pengelolaannya betul. Jangan sampai ada barang tidak bisa dikeluarkan juga susah gitu. Betul. Yang ketiga, yang klaster 3 ini menyangkut bala-balakan. Nah, bala-balakan ini itu masa depan Sulbar itu. Untuk apalagi ada ini kalau misalnya jadi ibu kota di sana, itu sangat bala-balakan sangat destinasi utama. Wah, luar biasa. Silakan kelola bala-balakan, tapi akui dulu bahwa itu punya Sulbar. Yang penting milik kita itu. Milik kita. Nah, ini bala-balakan ini ada 13 pulau yang luar biasa cantik sekali. Luar biasa. Nah, itu bisa investasi dari nasional, bisa investasi di internasional. Nah, berikutnya dari 3 ini, di 3 destinasi tadi, 3 ini cluster ini kita cek lagi
Yang mana lebih perspektif di sasaran di titik pertama itu. Di titik pertama ini. Nah, kita mengembangkan dua yang untuk tahun ini. Dua, yaitu Mamasa dan Majene. Ya toh? Pertimbangannya apa? Pertimbangannya begini, ini masa pandemi, kan dia bilang di Sulbar saja. Ya toh? Stay at home. Itu jangan kemana-mana, di Sulbar saja atau di Majene saja atau di daerah saja. Di Mamasa saja. Atau stay at home, stay connected masalahnya. Betul. Stay healthy. Nah sekarang kita melihat pergerakan wisatawan ini, tidak mungkin kita mengharapkan dari luar. Betul. Tidak mungkin. Ada enggak semacam kekuatan dalam? Ada. Betul sekali ya. Ya itu apa? Artinya kita menghindari pandemi, kita menekan angka kerumunan. Tapi objek itu ada di Mamasa atau di Majene? Kunjungan tetap ada? Tetap ada. Maka kita promote dengan Tondo Bakaru. Tondo Bakaru di Mamasa. Kenapa Tondo Bakaru ini? Karena Tondo Bakaru juga ini merupakan program gubernur sebenarnya. Ya toh? Destinasi Pariwisata Sulbar. Nah, di Tondo Bakaru kita alam kan. Jadi yang persawahan itu ya? Saya belum pernah ke sana. Sawah ada. Mantap. belum sampai. Ada anggrek, ada sawah, landscape-nya luar biasa. Membuliling latarnya. Ya toh? Katanya sejengkal dari awan gitu ya. Bukan lagi negeri atas awan ya, tapi sejengkal dari awan. Sejengkal dari awan. Makanya kita bikin branding Mamasa itu, Tondo Bakaru, rasakan keindahannya, saksikan keindahannya dan rasakan mistiknya. Wah, gitu. Itu mistismenya. Nah, kemudian itu untuk wisatawan yang misalnya mau dia alam kan. Jadi bukan di dalam ruangan tapi dia di alam. Silakan. Makanya kita mau bikin mais di situ, di sana kita mau ajak di sana mais, mau konferensi, mau eksibisi, mau seminar, silakan ke sana. Nah, sekarang Majene. Majene ini apa sih pertimbangannya? Majene ini ternyata memiliki kompleksitas kebudayaan di situ. Kompleks di situ. Ada kegiatan, ada peninggalan kerajaan tua dengan kuburan ondongan itu. Betul. Kemudian ada peninggalan Belanda yang masih ada, sekarang masih ada. Ada artefak itu artefak Belanda kolonial. Ada juga universitas di situ. Betul. Jadi pusat pertemuan di Sulawesi Barat ya. Jadi ada klasik, ada masa Belanda, dan masa depan. Rekayasa sosial kan dibangun di universitas itu. Betul sekali. Ini yang menarik ini. Nah, kemudian titik fokus marketnya siapa? Karena kita melihat bahwa turisme di Majene itu selain dato, juga itu ada namanya educational tourism. Betul sekali. Edukasi turisme. Betul sekali. Nah, sekarang edukasi turisme itu sasarannya siapa? Kan di Sulbar saja. Jadi kami minta itu SMA, SD atau anak SMP itu datang ke museum, belajar di museum. Dan tidak ada museum yang lengkap, selengkap di Majene. Yang di Majene itu? Di Majene. Untuk Sulawesi Barat ya? Sulawesi Barat. Iya, betul. Ya. Kan tidak boleh melangkah itu. Jadi makanya kami minta kepada jadi banyak sekali hal ya, mulai dari Mamasa tadi. Banyak kata-kata kunci itu ya. Iya, karena kita menyiasati nih. Kalau kita baca buku The Black Swan itu. Betul. Angsa hitam. Ini kan masa kegelapan ini pandemi. Kalau saya nonton Black Swan White gitu. Artinya angsa hitam ini ternyata angsa putih. Ternyata angsa hitam ini meninggalkan luka dan tidak boleh kita berlarut dalam kedukaan itu, harus kita punya terobosan. Pak Gubernur selalu mendorong. Pak Gubernur meski pandemi, masih pandemik, apa yang harus dilakukan? Yang kami lakukan dua pilihan saja ini sekarang. Pertama, membangun destinasi yang adaptif dengan pandemik. Dengan membangun aircraft yang akan mengantisipasi pasca pandemi, aircraft itu. Betul sekali. Seperti Lipa Sakbe macam-macam. 3S Sakbe, Sambu, Sekomandi. Betul sekali ya. Itu kekayaan luar biasa kita. Luar biasa. Dari motif dan tinggalan sejarahnya. Ada narasinya malah kita. Betul sekali. Dari Sakbe, Sambu dengan Sekomandi. Itu luar biasa. Ini luar biasa dan itu local wisdom itu. Memang Sulbar ini wilayahnya gunung, lembah, daratan, pantai. Dan ini satu kombinasi yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Terlalu kaya kita ini. Harusnya di golden, makanya dibilang di golden triangle. Jadi memang harus ada klasternya, harus ada prioritasnya. Karena terlalu luas ini Sulawesi Barat. Jadi klaster untuk limitasi dan focusing. Betul ya.
Iya, betul. Karena berkaitan dengan lingkungan. Jadi para penyimak yang di podcast, jadi ada klasternya, ada limitasi dan fokus. Ini 3 kata kunci yang luar biasa dari Dinas Pariwisata. Ya, dan sebentar lagi juga akan ada Festival Kota Tua, ya, yang mungkin akan berbarengan dengan apa yang dilaksanakan teman-teman si Pamandar Fest itu ya. Itu yang semua tanya tentang Festival Kota Tua ya. Ya, sekaitan dengan rencana Festival Kota Tua, kan sudah ada Tondo Bakaru tadi misalnya di Mamasa, lalu di Majene ada Festival Kota Tua, dan tentu bisa ada festival-festival lain yang saling mendukung. Apa yang bisa disampaikan ke? Ya gini, ada beberapa festival yang kita dorong. Ya. Dorong. Dan pada waktu itu kita milih Festival Kota Tua karena educational tourism itu jadi bagaimana menjadi ada satu destinasi yang diakses oleh pelajar-pelajar itu yang di Sulbar saja tadi kan pandemi saja. Nah, terbitlah kita bikin Festival Kota Tua. Tapi bagaimana caranya? Maka didahului dengan narasi, bikin literasi. Jadi ada buku membangun Kota Tua. Dan kebetulan sudah baca itu. Ditulis oleh Ridwan Alimudin dan Mursidin Amiruddin. Nah, Mursidin ini kebetulan dia di Amerika waktu itu, dan dia pas di Kota Tuanya Amerika itu. Jadi ada idenya ya. Ada informasi dari sana bahwa di sini Pak ada pendaratan tentara Amerika tentara Inggris ke Amerika. Kita kemudian kita kita contohi, kita bikinlah di Majene itu ada satu di Taman Kota itu dibikin satu. Pendaratan Belanda di Mandar tahun 1902, 3 batalion tentara dan 2 dokter ada di sana tercatat. Berarti sudah ada apa istilahnya semacam prasasti. Prasasti di sana. Walaupun waktu itu masih kayu gitu ya. Tapi inilah sudah ada idenya gitu. Nah, terus kedua, lalu untuk juga supaya Majene ini kembali menjadi seperti Jogja gitu loh. Kan memang Majene kota pendidikan sejak dulu. Bapak saya dulu sekolah di sana. Makanya dalam tulisan-tulisan teman-teman itu banyak kan dihasilkan di Majene. Pemikir-pemikir pertama di Sulbar itu kan di Majene. Katakanlah Pak Barlo, sekolah di Majene. Bupati pertama di Majene. Kemudian Pak Basir Sanudin, Menteri Menko Kesra. Dia belajar di Majene. SMP di sana. Kemudian Pak Saripudin Kambo kan? Mantan Wakapolri. Mantan Wakapolri. Beliau juga di Majene. Kemudian kita lihat kalau di birokrasi itu ya. Kalau dia di akademisi ada rektornya Unmul itu, Mas Yaya. Oh, di sana juga itu ya? Iya, di Majene juga. Sekarang rektornya Sulbar. Kan di Paksan dia di Majene. Kalau di kalangan birokrasi ada Pak Idris DP kan beliau kan. Betul sekali ya. Ada juga yang kota ini memang terbukti telah melahirkan banyak. Ada juga mantan kepala BKKBN Sulbar kan? Andi Rita kan harus disebut itu. Di Selatan jadi kami. Ini semua menandakan bahwa produk pendidikan di Majene itu memang sudah ada sejak dulu. Ya. Kemudian jadi kalau dia misalnya kompatibel, ada kampus di sana yang besar ya, karena ada banyak kampus di sana. Lalu akan ada misalnya dorongan pada pengembangan pariwisata. Saya pikir itu akan Apalagi saya lihat di Majene itu makin banyak ya itu tadi kayak fokus kunjungan itu ya. Di sepanjang tebing-tebing itu kan makin banyak sekalian itu. Jadi memang komplit di Majene itu. Ada wisata bahari, dato kan? Ada budaya. Nah ini dan budaya juga bukan main-main. Kalau Anda mau ke Eropa, lalu tidak punya banyak uang, ke Majene dulu pegang-pegang itu buatan Eropa di situ. Waduh, kan yang menarik kayak di Ondongan. Karena saya sering ke sana dengan teman-teman. Itu di makam Ondongan itu Raja-Raja Banggai itu kan di atas itu banyak makam Arab, Eropa, Cina, Belanda misalnya, Portugis. Di sebelahnya malah Belanda. Di sebelahnya. Jadi pertanyaannya ini kok ada makam begitu banyak di sini dan berbagai bangsa. Dan itu lini masanya itu cukup jauh. Jauh sekali, ratusan tahun itu dari kalau kita baca nisan ya. Dan
menurut informasi misalnya dari teman-teman seperti apa ini, Tamrin, Balele, ya, atau teman-teman lain di Museum Mandar di sana dulu, Museum Majene itu sebenarnya ada seribuan situs yang mereka data gitu. Itu kan kekayaan itu yang membuat kita bertanya-tanya, kok situs ini sebanyak ini, kira-kira cara mencatatnya itu gimana nanti ya? Nah, dan itu menjadi potensi wisata. Ya? Ini yang menarik ini karena ini trigger aja ini untuk membuka lebih kan ini festival pertama, Pak. Iya, betul. Kita mencoba mendorong dari provinsi bersama dengan kabupaten, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten di bawah Bu Andi Beda. Kemudian kita dikuatkan oleh Harisma Event Nusantara. Jadi masuk di program nasional. Dulu kita kenal Coy kan? Kan event. Nah, Majene Kota Tua ini masuk di Harisma Event Nasional. Masuk itu ya. Jadi makanya jangan kaget ketika Pak Menteri Sandiaga Uno itu membuat itu. Ayo sukseskan. Karena dia masuk di Harisma itu. Dan alhamdulillah dengan masuknya itu semakin menambah apa sih di Majene. Semangat. Meski lagi pandemi nih. Tapi kita akan membuat satu program yang hybrid. Jadi dia virtual, dia online dan offline. Kita sudah sepakat dengan tidak terlalu banyak pengunjung, tapi kita akan streaming di YouTube, kita akan melalui perangkat. Karena ada jelajah wisata virtual kan. Ada itu yang bisa dibangun juga di Sulawesi Barat. Kita sudah bikin ini. Oke, saya kira menarik sekali pembicaraan kita siang ini, dan sebelum beliau closing ya, tentu kita berharap bahwa meski lagi pandemi dan ya banyak tantangannya lah ini tapi mudah-mudahan pandemi ini segera melandai atau hilang dari daerah kita, karena banyak sekali aktivitas, banyak program, banyak rencana-rencana kita ini yang harus tertunda ya misalnya. Ya, tadi kita sudah banyak mendengar dari Kanda Farid Wajdi selaku Kepala Dinas Pariwisata di Sulawesi Barat, dan kita ingin mendengar closingnya ya. Apa kira-kira kata penutupnya? Jadi harapan saya dengan Festival Kota Tua Majene ini membangun kita menjadi ingin mempelajari budaya kita, tapi berwisata. Jadi ada menyerap pengetahuan dari kalau yang di konsep Festival Kota Tua ini itu sudah ada yang model virtual ya? Atau produk Kota Tua nanti itu akan menjadi konten virtual nanti mungkin ya? Kayak gitu? Ya ada. Kita virtualkan. Meskipun dalam kegiatan juga ada kita offline kan. Tapi kita mengharapkan saksikan Majene Kota Tua di rumah saja. Kita kembalikan melalui streaming YouTube dan dengan kan ini masalahnya, kita bikin festival yang selama ini dianggap harus mesti ribuan ramai ya. Jadi ini tantangannya ini ya. Ini kira-kira kerjasamanya dengan siapa saja? Kita kementerian misalnya? Ada kementerian mendukung kita karena masuk di event Nusantara, dan insya Allah kalau tidak ada halangan ini Pak Menteri mau buka lewat virtual juga. Di Jakarta. Mudah-mudahan ini. Saya pikir mau datang ke Majene ya. Mungkin kalau datang mungkin timnya datang. Kemenkrep datang. Tapi kalau Pak Menteri mungkin kita sudah menyurat ke Jakarta supaya dia membuka. Siapa tahu datang tuh. Siapa tahu datang. Yang kedua, kita menginginkan ini saran pembelajaran buat kawan-kawan untuk membangkitkan itu. Bahwa ada potensi edukasi di Majene. Orang itu kalau daerah modern kan museum sebenarnya sebenarnya itu. Betul sekali. Kalau kita ke kota-kota lain itu kan cari museum biasanya. Berapa kali Anda ke museum? Saya tidak pernah. Kan kita tahu berapa ukurannya Anda. Nah, sekarang bagaimana caranya itu supaya menarik? Saya sarankan kemarin Pak, foto-foto tua yang lebih 100 tahun itu bisa serahkan ke museum. Jadi kami dari panitia sudah ada ya. Kita serahkan ke museum supaya menjadi koleksi museum. Nanti kalau selesai acara kita tinggal 5 dulu. Tapi yang bagus-bagus. Di dalam 100 foto itu jadi akan ada 100 foto dipajang di sana. 21 foto yang 100 tahun umurnya. Yang 100 tahun. Ada di sana sekarang sudah dipajang. Yang kedua, saya mencoba kebetulan itu perangkat makanan Belanda, tabel setnya Belanda itu. Masih ada keluarga yang miliki. Pada waktu Belanda pergi, dia tinggal itu barangnya, dan ada di salah satu keluarga di Majene. Dan itu akan dipamerkan juga. Nah, saya minta karena sudah sejak Belanda pergi tahun 48, kolos di Majene,
Itu Bapak lama di lemari terus itu barang itu. Nggak keluar-keluar. Nggak keluar. Dan itu saya pernah buka, itu buatan-buatan Swedia tahun 1935 dari Jerman itu mangkok-mangkoknya sih Pak. Nah, saya minta kepada keluarga itu untuk men-set up di di museum supaya dilihat orang betul-betul ini Belanda pernah makan di tempat makannya ini gitu. Ya, saya kira menarik ya. Dan kalau kita membaca memang catatan Leeds ya, yang menjadi presiden di Afdeling Mandar kemarin, itu memang menunjukkan bahwa beliau beberapa gubernur itu berganti-ganti di Majene atau di Sulawesi Barat ini atau di Afdeling Mandar. Dan wisata atau festival ini kan untuk mengembalikan nuansanya. Kekuatan ada kekuatan kota tua, karena mungkin di kabupaten lain kita akan bikin festival yang berbeda dengan kekuatan lokalitasnya, lokal wisdomnya ya. Dan khusus untuk bulan ini atau tahapan ini 6-7 Agustus ini itu di Kota Tua Majene ya, sebagai kota pendidikan di Sulawesi Barat juga. Jaga dan lestarikan warisannya. Jaga dan lestarikan warisannya. Ya, saya kira itu kata-kata kunci ya. Dan saya ingin mengingatkan kembali perbincangan di awal tadi tentang desain atau strategi dari Dinas Pariwisata Sulawesi Barat ini tentang Golden Triangle itu ya, yang bicara mengenai focusing, limitasi ya, dan pembatasan. Ya, saya kira menarik ya, dan ruang pertemuan kita ini tidak dapat begitu panjang ya, karena kita terbatas oleh pertemuan seperti ini. Mudah-mudahan saja festival yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata ini bisa sukses ya Pak Fred. Dan semoga itu insyaallah ya Pak. Ya kita nunggu virtualnya ya, karena nggak boleh juga berkerumun di sana. Apalagi ini kan masuk di event nasional Harisma event Nusantara. Ya. Jadi saya kira terima kasih atas bincang-bincangnya. Ini minta dukungan juga kepada Pemda daerah. Kita meminta dukungan semua kepada semua pihak yang yang dapat ikut mensupport ini semua ya, karena bagaimanapun kita tidak boleh berhenti berkreasi meski sementara pandemi ya. Terima kasih atas bincang-bincangnya. Saya juga cukup lama nggak ketemu, ini barusan ketemu lagi ya. Ya, karena ada pembatasan kegiatan masyarakat yang harus kita patuhi. Terima kasih. Sampai ketemu di acara selanjutnya atau bincang-bincang dengan tokoh lain berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tentu saja dari saya Deng Adi Podcast. Kita pasang masker lagi nih. Oh, iya.